Halo guys, bertemu lagi di Sketsa Wars. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian menunggu password wifi tetangga? Baiklah, film selanjutnya berjudul Spider-Man Far From Home yang rilis pada tahun 2019, yang diperankan oleh aku sebagai Peter Parker dan Jake sebagai Mysterio. Tanpa berlama-lama, mari kita ke filmnya. Film ini dimulai dengan kedatangannya Nick Fury beserta sekretarisnya yang bernama Maria Hill di Meksiko untuk menyelidiki kehancuran di sebuah desa yang disebabkan oleh badai pasir. Menurut saksi mata, kalau badai pasir itu memiliki postur tubuh yang besar, dan benar saja, badai tersebut muncul tepat berada di belakang Nihil Fury. Dan tidak selang lama dari itu, datanglah seorang pria yang berjubah yang akan menyerang monster badai pasir itu. Beralih ke Betty Brant dan Jason Lonello yang sedang menyiarkan sebuah berita duka di sekolahnya Midtown. Mereka menyiarkan berita tentang memorial yang didedikasikan untuk Iron Man dan Captain America. Betty mengungkapkan juga bahwa setelah kejadian di Avengers Endgame, teman sekelasnya yang lebih muda malah kembali pada tubuhnya yang lebih tua. Contohnya, siswa yang bernama Brad Davis. Kejadian blip sendiri karena setelah Hulk berhasil mengembalikan setengah populasi yang hilang. Di lain sisi, Peter Parker sedang berdiskusi sama temannya yang bernama Ned Leeds. Mereka berdiskusi tentang rencananya Peter Parker untuk mengungkapkan perasaannya ke Michael Jonas atau kerap disapa sebagai MJ di studi tour di Eropa nanti. Malam harinya, Peter mendatangi sebuah acara penggalangan dana sebagai Spider-Man yang ditemani oleh bibinya May. Setelah itu, mereka kembali ke belakang panggung dan bertemu dengan Happy Hogan. Happy Hogan mengatakan kepadanya kalau Nick Fury akan menghubunginya. Namun pada saat Nick Fury menghubunginya, Peter malah mengabaikannya dan bertemu dengan wartawan untuk melakukan sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab, Peter kebingungan dan kewalahan saat dia ditanya apakah dia akan menggantikan Iron Man ataukah akan berperan penting di Avengers nanti. Peter yang mendengarkan pertanyaan tersebut, Peter memutuskan untuk pergi karena dia belum siap untuk menggantikan posisi Iron Man. Keesokan harinya, hari pemberangkatan studi tour ke Eropa pun tiba. Bibi May menyuruh Peter untuk membawa kostum Spider-Man-nya, tapi Peter justru menolak karena dia ingin liburan tanpa ikut dalam masalah. Selama liburan studi turnya, Peter beserta teman-temannya dipandu oleh gurunya yang bernama Mr. Harrington dan Mr. Dale. Di dalam perjalanan, Peter meminta bantuan temannya untuk dia bisa duduk di bersampingan dengan MJ. Saat Ned mencoba sangat disayangkan, Peter malah berakhir duduk bersama Mr. Harrington, sedangkan Ned duduk bersebelahan dengan Betty. Dan MJ duduk bersebelahan dengan Brett yang merupakan saingan Peter dalam menaklukkan hatinya MJ. Sesampainya di bandara Venedig, Italia, Peter melihat MJ lebih akrab dengan Brett, sedangkan Ned sudah berpacaran dengan Betty, yang dimana mereka baru jadian saat di pesawat tadi. Di saat sesi pengecekan barang, Peter terkejut melihat kostum Spider-Man-nya berada di kopernya yang dimasuki oleh bibinya May. Untungnya, si pengecek tidak mengetahui kalau kostum itu kostumnya Spider-Man. Sesampainya mereka di hotel dan menaruh barang-barang, para murid lainnya menghabiskan waktunya untuk berkeliling melihat kota. Sedangkan Peter singgah di sebuah toko perhiasan dan membeli kalung delima hitam. Niat dari Peter untuk memberikan kalung itu kepada MJ saat di Paris nanti. Setelah itu, Peter bertemu dengan MJ. Di sini Peter tidak mau mengungkapkan perasaannya karena dia melihat momen sekelilingnya kurang pas. Saat itu juga, di dalam air sungai tiba-tiba seperti ada berjalan dan berubah menjadi sebuah monster air. Monster air tersebut langsung menyerang kota sekitarnya dan tak lama kemudian, Mysterio datang untuk melawan monster tersebut. Sementara pertarungan Mysterio dan monster air itu
Peter ingin membantu, tapi dia melupakan kostumnya di hotel. Dia menggunakan topeng playboy untuk tetap menyembunyikan identitasnya. Kemudian ia pun membantu Mysterio dalam melawan monster tersebut. Peter mencegah bangunan-bangunan yang akan runtuh mengenai warga sekitar dengan menahannya. Dalam pertempuran, Mysterio berhasil mengalahkan monster air itu dengan membelahnya, dan dari situlah dia menjadi terkenal sebagai pahlawan super. Malam harinya saat berada di hotel, Peter dan Nate kembali ke kamarnya. Saat Peter dan Nate berbincang tanpa sepengetahuan Peter, Nick Fury telah memasuki ke kamarnya Peter dan memberikan obat bius pada Nate, sehingga tidak ada yang mengetahui pembicaraan mereka berdua. Nick Fury sangat kesal kepada Peter karena Peter sangat susah untuk dihubungi. Tujuan Nick mencari Peter adalah menyuruh Peter ke Eropa, dan kebetulan sekali Peter studi tour ke Eropa. Setelah berbagai macam gangguan, Nick membawa Peter keluar hotel dan memakai kostumnya. Kemudian Nick memberikan kacamata milik Tony yang memang udah dari awal akan diwariskan ke Peter. Nick membawa Peter ke sebuah ruangan di bawah tanah, dan Peter dipertemukan lagi dengan Mysterio yang bernama Quentin Beck. Beck mengatakan ke Peter kalau dia berasal dari planet lain yang mirip dengan bumi, dan monster elemental sebelumnya juga berasal dari sana. Beck mengeklaim kalau kemunculan elemental itu akibat blip. Elemental itu terdiri dari angin, air, dan api. Avatar dong. Dari para semua elemental tadi, yang belum dikalahkan sekarang adalah elemental api, yang dimana elemental api lah yang menyebabkan planet dan keluarganya Beck hancur. Nick meminta Peter membantu Mysterio untuk melawan elemental api yang akan muncul di kota Praha, yaitu tepatnya di negara Ceko. Namun Peter menolak karena dia tidak mampu untuk melawan monster tersebut. Nick pun menuruti kemauan Peter dan menyuruh rekannya untuk mengantar ke hotel. Keesokan harinya, kabar yang mengejutkan kalau mereka akan pergi ke Kabupaten Praha, dan kemudian dikemudikan oleh rekannya Nick. Di tengah perjalanan, Peter memakai kacamata pemberian Tony Stark dan membaca sebuah surat yang dimana itu adalah kata untuk mengaktifkan kacamata yang berteknologi canggih. Stand by for retinal and biometric scan. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka diberhentikan di rest area. Di sini Peter diberikan arahan untuk masuk ke sebuah ruangan. Setelah masuk ke ruangan, Peter bertemu dengan agen wanita suruhan Nick. Agen wanita itu memberikan kostum ke Peter dan menyuruh memakainya. Saat Peter memakainya, saat itu juga temannya yang bernama Britt tak sengaja masuk dan memfoto Peter tanpa menggunakan celana. Peter pun mengejar Britt, menyuruh Britt untuk menghapus foto tersebut. Namun Britt menolak karena dia akan memperlihatkan foto tersebut ke MJ. Foto itu akan menjadi senjatanya dan membuat MJ menjauhi Peter. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Peter menggunakan kacamata Edith untuk membantunya menghapus foto bugilnya yang ada pada Britt. Peter memberitahu ke Edith bahwa Britt ia sasarannya. Saat itu juga, drone dari satelit menuju ke bumi dan mengincar Britt, berniat untuk membunuh Britt. Alangkah paniknya Peter kalau ia mengira Britt tidak akan dibunuh, malah yang terjadi sebaliknya, Britt akan dibunuh oleh Edith. Dengan cepat Peter mengalihkan pandangannya semua orang di bis dan menghancurkan drone tersebut. Setelah itu Peter menjelaskan kembali ke Edith, alhasil foto Peter yang ada di HP Britt berhasil dihapus. Mereka pun sampai di kota Praha dan menginap di sebuah hotel yang sangat mewah. Di dalam hotel, Peter secara tiba-tiba berada pada satu ruangan bersama Mysterio dan Nick. Karena terpaksa, Peter pun mau membantu Mysterio mengalahkan monster api tersebut yang akan muncul di karnaval. Namun sebelum itu, Peter harus mengeluarkan teman-temannya dari karnaval. Peter pun kembali ke hotel dan mendapatkan Mr. Harrington tiba-tiba mengatakan kalau mereka mendapatkan tiket gratis untuk menonton pertunjukan opera musik dan merusak rencana mereka ke karnaval. Sesampainya di pertunjukan opera Peter bertemu dengan MJ. MJ meminta kepada Peter untuk duduk bersebelahan dengan dirinya. Namun dengan terpaksa Peter menolak tawaran MJ karena dia ada tugas bersama Mysterio. Di saat Peter pergi, MJ memutuskan mengejar Peter.
Sedangkan Bretty melihat MJ keluar, dia pun mengikutinya dan membawa pacarnya Ned untuk pergi ke karnaval. Di lain sisi, Peter sudah memakai kostum hitamnya dan mengawasi karnaval. Hingga saat itu juga muncullah sosok monster api di tengah-tengah karnaval dan mulai membuat para pengunjung panik dan berlarian. Sementara Ned dan Bretty terjebak di sebuah wahana kincir. Peter dan Mysterio bersatu melawan monster api itu, serta menjauhkan dari benda logam karena benda logam membuat monster api itu menjadi kuat dan besar. Perlawanan yang sengit antara Spider dan Mysterio melawan elemental api. Saat dalam perlawanannya, Peter mencoba menyelamatkan Ned dan Bretty. Saat Peter mengeluarkan jaringannya, tidak sengaja jaringnya mengenai sebuah benda dan jatuh tepat di depan MJ. Untuk mengalahkannya, Mysterio menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan monster api itu. Alhasil, Mysterio berhasil mengalahkannya dan menghancurkannya. Setelah itu, Peter memastikan Mysterio baik-baik saja dan saat itu juga Nick datang dan mengejar Peter ke markas di Berlin. Nick memilih Spider-Man karena mengingat Tony memilih Spider-Man sebagai anggota Avengers. Setelah kejadian itu, Beck membawa Peter ke sebuah bar untuk bercerita. Peter mengungkapkan ke Beck kalau kedatangannya ke sini hanya untuk liburan dan mengungkapkan perasaannya ke MJ. Namun semuanya gagal karena Peter harus menjalankan tugas. Saat Peter sudah capek tentang semuanya, Peter memberikan kacamata Edith ke Beck untuk menggantikan Spider-Man jadi anggota Avengers. Dia juga mengatakan ke Beck kalau dirinya tidak terlalu kuat untuk bisa menggantikan posisinya Iron Man. Setelah memberikan Edith ke Beck, Peter pun kembali ke hotel dan saat itu juga semua area bar berubah menjadi gedung yang ditutupi oleh drone ilusi. Ternyata selama ini Beck adalah pengkhianat untuk mendapatkan kacamata Edith. Ia menggunakan teknologi holografi buatannya yang pernah direview oleh Tony Stark saat di awal film Captain America Civil War. Beck dipecat dari staf industri karena menurut Tony hologramnya tidak berguna. Hal itulah yang membuat Beck marah dan Tony. Dan sekarang Beck bekerja sama dengan mantan Stark Industri untuk membuat bencana elemental api yang dirancang menggunakan drone hologram, serta membuat hologram pahlawan super yaitu Mysterio yang akan menggantikan Iron Man maupun Spider-Man. Karena Beck sudah berhasil mendapatkan Edith dan mengakses drone tempur, ia akan menggunakan drone tersebut untuk membuat kerusakan dan bencana yang lebih besar lagi. Di sisi lain, Peter berhasil mengajak MJ jalan di tengah obrolannya. Peter memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke MJ. Namun MJ memotong pembicaraan Peter dan mengatakan kalau ia tahu sebenarnya kalau Peter adalah Spider-Man. Peter pun menjelaskan ke MJ kalau dirinya bukan Spider-Man. Kemudian MJ menunjukkan benda yang ia temukan saat kejadian di karnaval dari elemental api. Dan tidak sengaja benda yang ia temukan memunculkan hologram Mysterio sedang melawan elemental badai. Dan dari sinilah Peter mengetahui kalau Beck adalah dalang dari kekacauan sebelumnya. Peter pun memutuskan untuk memberitahu MJ kalau dirinya beneran Spider-Man. Sedangkan di lain sisi, Beck sedang menyusun rencana untuk serangan selanjutnya. Akan tetapi Beck menyadari dan mengetahui kalau salah satu proyektornya menghilang. Ia pun mencari keberadaan proyektor yang hilang tersebut. Ia pun mengetahui bahwa Peter dan MJ lah yang menemukannya. Beck pun panik dan memutuskan untuk membunuh Peter supaya rencananya tidak gagal. Peter pun menuju ke Berlin untuk menemui Nick Fury. Peter pun menceritakan ke Nick tentang semua kebohongannya Beck yang membuat ilusi mata kepada elemental yang menyerang kota. Namun ternyata Beck sudah berada di Berlin dan berhasil memanipulasi ilusi pandangan Peter. Peter terus saja diserang oleh ilusi holografi dan menghadapi traumanya yang dimana sosok Iron Man bangkit dalam kubur. Ilusi itu pun hilang saat Nick Fury datang dan menembak Beck dari belakang. Nick Fury pun mengatakan ke Peter kalau ia telah mengetahui semua kebohongannya dari MJ. Akan tetapi sangat disayangkan Peter masih berada pengaruh ilusi Beck. Beck pun mengatakan ke Peter dia akan membunuh semua teman-temannya jika dia ikut campur urusannya Beck. Beck memojokkan Peter dengan ilusinya dan berdiri tepat di atas rel kereta api. Ia pun tertabrak kereta api. Untung saja Peter masih bisa selamat, namun keadaannya memprihatinkan. Peter pun masuk ke dalam kereta dan kemudian pingsan. Peter pun sadar saat itu juga dia udah berada di dalam sel, tepatnya di Belanda. Peter pun mencoba keluar dari penjara dan meminjam telepon pada pedagang untuk menelpon Happy Hogan, menyuruh Happy Hogan menjemput dirinya. Setelah itu Peter disuruh pergi ke sebuah taman bunga. Saat itu juga Happy Hogan datang dengan pesawat jetnya.
Peter pun menceritakan semuanya ke Happy Hogan kalau ia sudah mengacaukan semuanya dan memberikan kendali Edith ke Beck. Happy Hogan pun meyakinkan dirinya kalau Tony memilih dirinya sebagai penerus Iron Man karena satu alasan, dan Spider-Man lah pahlawan yang paling Tony butuhkan. Peter pun bangkit untuk melawan Beck. Untuk mengetahui keberadaan Beck, Peter meminjam handphone Happy Hogan dan melihat live streaming temannya berada di London. Mereka pun berangkat ke London, sedangkan Peter merakit kostum barunya dengan teknologi milik Tony Stark. Di sisi lain, teman-temannya Peter menaiki bus wisata untuk berkeliling London. Teman-temannya Peter tidak menyadari kalau mereka telah dijebak dengan semua kekacauan ini, yang dimana supir dari bus tersebut adalah rekannya Beck dan dengan sengaja membawa mereka di sebuah jembatan. Di lain sisi, Beck sedang bersiap meluncurkan ribuan drone untuk membuat elemental badai dan membuat kehancuran di sebuah jembatan menara. Peter pun memakai kostum barunya dan masuk ke dalam storm elemental badai, lalu mulai membongkar ilusi ciptaan Beck dengan cara menghancurkan satu persatu drone dengan jaringannya. Drone milik Beck ingin menembak Nick Fury, dan untung saja Maria Hill sudah bersiaga apabila ada ancaman yang akan membahayakan Nick. Dengan cepat menghancurkan drone milik Beck tepat di hadapan Nick Fury. Selagi Peter melawan ilusi dari Beck, Happy Hogan mendatangi teman-temannya Peter untuk menyuruhnya menaiki pesawatnya. Dan tanpa sepengetahuan Happy Hogan kalau kedatangan dirinya telah dilihat oleh Beck, sehingga Beck menghancurkan pesawat Happy Hogan. Happy Hogan pun melarikan diri membawa teman-temannya Peter. Kemudian mereka pun ke sebuah museum untuk bersembunyi dari drone yang mengejar mereka. MJ berniat untuk menghancurkan drone yang mengejarnya. Dengan bantuan Pretty, MJ berhasil menghancurkan drone-nya. Di lain sisi, Peter berhasil merusak ilusi instrumental dan Brit memutuskan untuk mematikan semua ilusi lalu mulai menyerang Peter dengan ribuan drone. Dengan susah payah, Peter melakukan pertarungan dengan drone yang berniat membunuhnya. Berbagai macam serangan Peter luncurkan untuk menghancurkan drone yang mengejarnya. Peter pun berhasil menghancurkan sebagian drone yang mengejarnya, namun Peter terlempar ke sungai saat terkena gelombang dari salah satu drone milik Beck. Peter bangkit kembali dan mempunyai sebuah rencana dengan melemparkan inti daya drone ke kumpulan para drone, sehingga membuat banyak drone hancur karena ledakan tersebut. Setelah itu, Peter berhasil menemui Beck di sebuah lorong dan sangat disayangkan Peter lengah dan terlempar karena serangan gelombang drone. Di saat itu juga Beck menyalakan kembali ilusinya, namun Peter yang tidak mau terjatuh kedua kalinya karena ilusi Beck, ia pun menggunakan insting Spider-Man-nya dengan menghancurkan banyak drone. Dan pada akhirnya Peter pun berhasil dan membuat Beck pun tertembak. Di saat Peter mau mengambil kacamata Edith pada Beck, saat itu juga Peter mengetahui kalau semua itu hanya ilusi dan Beck meninggal karena terkena tembakannya sendiri. Setelah itu Peter menonaktifkan semua drone dan mengembalikan ke satelit Stark. Sesaat semua sudah mulai aman dan tidak ada ilusi yang dibuat oleh drone, Peter pun menemui MJ di jembatan. MJ pun mengeluarkan sebuah kalung pemberian Peter yang diberikan oleh Happy Hogan. Kemudian mereka saling mengungkapkan perasaan dan melakukan transfer air liur. Sementara Nick ingin berusaha menemui Peter, tapi dihadang oleh Happy supaya tidak mengganggu Peter dan MJ. Keesokan harinya, Peter dan teman-temannya kembali ke New York dan mencoba membawa Ned untuk kencan ganda bersama MJ. Namun Peter mengetahui bahwa kalau Ned sudah putus dengan Britty. Sesampainya di rumah, Peter membahas tentang hubungannya bibinya Mai dengan Happy Hogan yang semakin dekat, namun keduanya memiliki persepsi masing-masing. Setelah itu Peter pergi untuk membawa MJ berkeliling kota sambil berpelukan. Dan saat mereka selesai berkeliling, Peter menurunkan MJ di pusat kota. Namun ia menemukan siaran berita sebelum kematian Beck yang berisi sebuah kebohongan yang dimana Spider-Man lah yang menyebabkan drone menyerang London. Beck juga mengungkapkan kalau orang di balik kostum Spider-Man adalah Peter Parker yang membuat warga New York tak menyangka kalau pahlawan mereka telah melakukan semua hal ini. Di akhir kredit menampilkan Skrull Tales dan istrinya yang ternyata menyamar sebagai Nick Fury dan Maria Hill.
Mereka sengaja diberikan tugas oleh Nick Fury untuk memberikan edit ke Peter. Ia pun menceritakan kejadian sebelumnya ke Nick yang asli. Ternyata dia sedang santai-santai di markas besar dan menyuruh para Skrull bekerja. Film pun berakhir. Terima kasih udah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe ya. Subscribe to my channel and also press this bell.